Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Syakirin dengan nomor induk 392215131 dari program studi Teknik Informatika Universitas Pancasila Bekasi. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma sorting. Definisinya yaitu sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Dan pengurutan data dalam struktur data sangat penting untuk data yang bertipe data numerik ataupun karakter. Lalu di sini ada macam-macam sorting. Pada dasarnya ada dua macam urutan yang biasa digunakan dalam suatu proses sorting, yaitu ada urutan naik yaitu ascending, mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling kecil sampai paling besar. Lalu ada yang namanya urutan turun atau descending, mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling besar sampai paling kecil. Contohnya, sini ada data acak yaitu 5, 6, 8, 1, 3, 25, dan 10. Lalu, untuk urutan naiknya itu ascending berubah menjadi 1, 3, 5, 6, 8, 10, dan 25. Lalu, untuk urutan turunnya yaitu descending dari 25, 10, 8, 6, 5, 3, dan 1. Lalu di sini ada macam-macam algoritma sorting. Yang pertama ada insertion sort, kedua selection sort, dan ketiga yaitu bubble sort. Ini tiga ini akan kita bahas di video kali ini ya. Lalu kita masuk ke yang pembahasan pertama yaitu insertion sort. Mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan atau bisa disebut insert ke tempat yang seharusnya. Lalu, pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert di posisi yang seharusnya. Jadi ketika nanti ada data yang besar ketemu yang kecil, dia akan bertukar posisi. Lalu, pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Jadi, untuk penyisipannya itu misalnya ada data yang paling besar di depan, lalu data-data kecil yang paling di belakang. Nah, itu akan bertukar posisi. Jadi, data yang kecil di depan dan data yang besar di belakang. Oke, lanjut. Cara kerja insertion sort. Data dicek satu persatu, mulai dari yang kedua sampai yang dengan yang terakhir. Apabila ditemukan data yang lebih kecil daripada data sebelumnya, maka data tersebut disisipkan pada posisi yang sesuai. Akan lebih mudah apabila membayangkannya. Pengurutan kartu. Pertama-tama Anda meletakkan kartu tersebut di atas meja, ya. Misalnya kartu remi gitu. Kemudian melihatnya dari kiri ke kanan. Jadi urutan awalnya itu dari ke kiri ke kanan. Ya, apabila kartu yang sebelah kanan lebih kecil daripada kartu yang sebelah kiri, maka ambil kartu tersebut dan sisipkan di tempat yang sesuai. Jadi, misalnya kartu yang tadi saya sebutkan, misalnya kartu yang sebelah kiri itu nominalnya besar, nilai yang besar, dan yang sebelah kanan itu nilainya kecil. Sedangkan pengurutannya itu dari kiri ke kanan, berarti kartu yang kecil itu akan pindahkan di sebelah kiri dan kartu yang besar dipindahkan ke sebelah kanan gitu ya. Kayak kerjanya. Lalu penyisipan langsung insertion sort, di sini ada yang pertama yaitu i sama dengan 1. Lalu selama i lebih kecil dari n, kerjakan baris ketiga sampai dengan 9. Jadi i itu yang pertama indeks pertama, yang n itu indeks kedua. Jadi bila i lebih kecil daripada n, berarti kan misalnya ibaratnya I itu 1 dan N itu 2. Jadi I lebih kecil daripada N, berarti 1 lebih kecil daripada 2. Nah, lanjut dikerjakan ke baris ketiga sampai ke 9 gitu. X nya itu data I. Terus Y nya itu I min 1, berarti I berkurang 1 gitu. Posisi berkurang 1. Lalu selama X lebih kecil dari data J, kerjakan baris
6 dan 7. Lalu data J plus 1 sama dengan data J. Jadi J plus 1 itu penambahannya, ascending. Lalu ada J sama dengan J min 1. Lalu data J plus 1 sama dengan X. Lalu ada I sama dengan I plus 1. Lalu di sini ada P pseudocode-nya dari instruction short. Di sini ada int, in, I, J, dan X for untuk I sama dengan 1, lalu I lebih lebih kecil daripada max. Max itu ya yang paling besar. Lalu I plus plus, ya kan? Itu dia ascending. X sama dengan data I, lalu J sama dengan I min 1, while perulangannya while itu ketika X lebih kecil daripada data J, lalu data J plus 1 sama dengan data J, lalu terjadi descending, J min min. Lalu di sini ada data J plus 1 sama dengan X. Lalu kita lanjut untuk penjelasan yang kedua, yaitu selection sort. Metode seleksi melakukan pengurutan dengan cara mencari data yang terkecil kemudian menukarkan dengan data yang digunakan sebagai acuan atau sering dinamakan pivot. Ya, itu pivot itu nilai tengah-tengah, posisi tengah-tengah. Selama proses perbandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembandingan saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Jadi pertama-tama dibandingkan dulu nilainya, lalu pertukaran data secara fisiknya itu terjadinya akan di proses terakhir. Lalu merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Lalu jadi maksudnya itu kombinasi antara pengurutan dan pencarian. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau ascending, atau terbesar descending, kemudian akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Lalu di sini cara kerja selection sort-nya. Langkah pertama dicari dulu data terkecil dari data pertama sampai data terakhir. Dicari dulu tuh. Diseleksi dulu data di searching dulu datanya dari data pertama sampai data terakhir, cari data yang terkecil. Lalu kemudian data terkecil ditukar dengan data pertama, ya. Jadi nilai terkecilnya itu ditukar ke data yang pertama. Dengan demikian data pertama sekarang mempunyai nilai paling kecil dibanding data yang lain, gitu. Jadi data pertama itu nilai kecil dan data seterusnya itu nilainya lebih besar daripada data yang pertama. Lalu langkah kedua, data terkecil kita cari mulai dari data kedua sampai data terakhir. Data terkecil yang kita peroleh ditukar dengan data kedua, dan demikian seterusnya sampai semua elemen dalam keadaan terurut. Jadi cara pengurutannya gitu, sorting. Jadi nilainya itu misalnya 1, 3, 2, 4. Jadi yang diurutnya itu dari indeks kedua sampai ke keempat. Nah, indeks kedua itu bertukar tempat jadi angka 2, dan indeks ketiga itu jadi angka 3, indeks keempat itu jadi angka 4. Ya, contohnya seperti itu. Nah, lanjut. Selection sort. Seperti yang sebelumnya ya, dari insertion short-nya, yaitu I-nya itu dia sama dengan 0 selama I lebih kecil daripada N min 1 dikerjakan baris ketiga sampai dengan ke-9. Lalu di sini ada K sama dengan I, lalu J sama dengan I plus 1. Lalu selama J lebih kecil daripada N dikerjakan baris ke-6 dan 7. Jika data K lebih besar daripada data J, maka K sama dengan J. Lalu J sama dengan J plus 1. Lalu terjadi pertukaran data I dengan data K. Lalu I sama dengan
I plus 1. Dan di sini ada PS pseudo code-nya dari selection sort. Dari in I j k, lalu untuk for-nya I sama dengan 0, lalu I lebih kecil daripada max min 1, lalu terjadi I plus plus atau increment. Sorry ya, tadi saya menyebutnya ascending ya, saya salah penyebutan, harusnya itu increment I plus plus. Jadi pertambahan posisi. Lalu K sama dengan I untuk dan for-nya lagi untuk J sama dengan I plus 1, lalu J lebih kecil daripada max, dan J plus plus terjadi increment lagi, perpindahan datanya. Lalu if jika data K lebih besar daripada data J, maka K sama dengan J. Lalu di situ selanjutnya ada pertukaran data, yaitu dari data I ke data K. Oke, lanjut pembahasan untuk yang bubble sort. Kenapa diberi nama bubble sort? Karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Jadi berpindah-pindah proses pengurutannya. Tapi tujuannya sama, tapi hanya proses pengurutannya saja. Lalu di sini ada bubble sort, mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Oke, kita ke cara kerjanya. Pengurutan ascending, jika elemen sekarang lebih besar daripada elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Jadi elemen sekarang nih lebih besar daripada yang berikutnya itu lebih kecil. Nah, dia akan ditukar karena pengurutannya itu metodenya ascending. Lalu untuk metodenya pengurutan descending, jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka elemen tersebut akan ditukar. Ya ibaratnya kebalikan dari ascending. Lanjut, untuk ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses. Demikian seterusnya sampai dengan iterasi sebanyak n-1. Jadi si bubble sort ini prosesnya, kalau misalnya udah satu proses udah selesai, maka bubble sort itu akan mengulangi proses berikutnya, dan demikian seterusnya sampai dengan iterasi sebanyak n-1. Kapan berhentinya? Bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan serta tercapai perurutan yang telah diinginkan. Untuk penyisipan langsung bubble sortnya yaitu ada I sama dengan 0, lalu selama I lebih kecil daripada n-1 dikerjakan baris 3 sampai 7. J sama dengan n-1, selama J lebih besar sama dengan I dikerjakan baris 5 sampai 7. Jika data J-1 lebih besar daripada data J, maka tukar data. Dia akan melakukan pertukaran data antara J-1 dengan data J. J sama dengan J-1, lalu I sama dengan I plus 1. Lalu di sini ada pseudo code-nya dari bubble sort, yaitu ada in I J, lalu dia melakukan for untuk I sama dengan 1, lalu I lebih besar daripada max, I lebih kecil daripada max min 1, lalu I akan melakukan increment atau I plus plus. Lalu untuk for J sama dengan max min 1, J lebih besar sama dengan I, dia akan melakukan decrement atau pengurangan posisi. Dia maksudnya makin berkurang posisinya ke belakang, yaitu untuk indeks integer in dari J. Lalu if jika data J-1 lebih besar daripada data J, maka dia akan bertukar posisi, tukar data antara data J-1 ke data J.
Nah, di sini ada hasil perbandingan algoritma sorting yang sudah saya rangkum, yaitu untuk insertion sort-nya yang pertama itu kompleksitasnya relatif lebih kecil, lalu mudah membagi masalah tapi sulit menggabungkan kembali gitu. Lalu membutuhkan metode tambahan. Untuk yang selection sort-nya kompleksitasnya relatif lebih kecil, mudah menggabungkan kembali tapi sulit membagi masalah dan membutuhkan metode tambahan. Lalu yang terakhir untuk bubble sort-nya, yaitu algoritmanya singkat. Dia sangat singkat algoritmanya dari bubble sort. Kita ulas lagi. Nah, ini bubble sort sedikit ini. Dan prosesnya itu sangat singkat dibanding teman-teman lainnya seperti insertion sort dan selection sort. Dan metode paling sederhana dan kuat. Jadi dia paling sederhana dan paling kuatnya itu karena apa? Karena dia bisa menggabung kembali dan bisa juga membagi masalah. Lalu untuk waktu kompleksitasnya yang sama untuk semua kasus. Oke, sekian penjelasan dari algoritma sorting dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.